Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bani Randy dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint bahasa Indonesia mengenai teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah yaitu narasi rekaan yang mengandung unsur sejarah. Di dalam teksnya terdapat beberapa unsur nyata seperti tokoh, nama tempat, dan peristiwa. Selain itu ada juga cerita yang sifatnya rekaan, misal mitos asal-usul negeri, alegani, dan mitos asal-usul sebuah agama. Ciri-ciri dari teks cerita sejarah. Yang pertama, menampilkan latar masa lalu. Yang kedua, sering menggunakan konjungsi temporal. Yang ketiga, disajikan secara kronologis dan isinya fakta dalam fiksi. Kemudian ada jenisnya, yaitu ada teks cerita sejarah berdasarkan fakta sejarah dan teks cerita sejarah berbentuk fiksi. Yang C, struktur. Yang pertama ada abstrak. Abstrak ini merupakan suatu penjelasan singkat mengenai isi pada suatu artikel atau tulisan. Biasanya abstrak ini terdapat pada awal bagian suatu tulisan sebelum bab pembahasan yang akan menjelaskan secara singkat kepada pembaca. Yang kedua ada orientasi. Orientasi ini berfungsi sebagai pendahuluan. Bagian ini mengantarkan pembaca mengetahui peristiwa sejarah sebelum masuk ke detailnya. Yang ketiga ada komplikasi. Komplikasi ini adalah saat terjadinya sebuah masalah yang dihadapi oleh sang tokoh utama dalam cerita. Lalu ada klimaks. Klimaks ini merupakan puncak konflik dalam sebuah teks sejarah. Ada resolusi, yaitu suatu keadaan ketika konflik terpecahkan dan menemukan penyelesaiannya. Tahapan ini ditandai dengan upaya pengarang mengungkapkan solusi dari berbagai konflik yang dialami oleh tokoh. Dan yang terakhir ada koda, yaitu bagian akhir dari sebuah teks cerita sejarah. Yang D ada fungsi dari sejarah. Terdapat 4 fungsi. Yang pertama fungsi rekreatif, yaitu fungsi yang memberikan rasa gembira dan senang kepada pembacanya. Ada fungsi inspiratif, yaitu memberikan inspirasi, imajinasi, dan kreativitas untuk berkelangsungan hidup bangsa dan bernegara untuk lebih baik lagi. Yang ketiga ada fungsi instruktif, yaitu sebagai alat bantu dalam pembelajaran. Dan yang terakhir ada fungsi edukatif, dapat dijadikan petunjuk dan pelajaran kehidupan bagi manusia dalam berperilaku. E ada nilai-nilai. Yang pertama nilai moral atau etik, yaitu nilai yang menggambarkan perilaku dan pembentukan akhlak yang baik. Ada nilai budaya, yang mana merupakan nilai yang bisa kita dapatkan dari kebiasaan adat dan pola pikir masyarakat dalam teks sejarah yang dihubungkan dengan kehidupan nyata. Ada nilai pendidikan, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan perilaku baik, dewasa, dan bermanfaat, serta dapat memilah mana yang baik dan buruk. Selain itu, bisa juga berhubungan dengan sesuatu hal yang mempunyai latar belakang pendidikan atau pengajaran. Ada nilai sosial, yaitu nilai yang berhubungan dengan masalah sosial dan hubungan manusia dengan masyarakat. Ada nilai psikologi, yaitu nilai yang bisa kita dapat dengan melihat kondisi kejiwaan atau batin tokoh dari teks sejarah tersebut. Dan yang terakhir ada nilai agama, yaitu nilai yang berhubungan dengan norma-norma agama. F ada ciri kebahasaan. Yang pertama ada pronomina atau kata ganti, yaitu kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Misalnya kata dia atau mereka. Yang kedua ada frasa verbal, yaitu kata yang menunjukkan kejadian atau peristiwa, waktu dan tempat. Yang ketiga ada verba material, yaitu kata yang berfungsi untuk menunjukkan aktivitas atau perbuatan nyata yang dilakukan oleh partisipan. Kata kerja material menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa, misalnya membaca, menulis, dan menyapu. Dan terakhir ada konjungsi temporal atau konjungsi waktu, yang berguna untuk menata urutan-urutan peristiwa yang diceritakan. Teks cerita sejarah banyak memanfaatkan konjungsi atau kata hubung temporal. Unsur-unsur dalam teks cerita sejarah. Ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, yaitu unsur dalam maupun luar. Unsur intrinsik terdapat 6 buah. Yang pertama ada tema, kedua ada amanat, yang ketiga ada tokoh atau penokohan, yang keempat ada sudut pandang, yang kelima ada latar, dan yang terakhir ada alur. Kemudian untuk unsur dari luar ada corak penceritaan, ada unsur keagamaan, unsur politik, unsur sosial, dan unsur ekonomi. Cara menemukan informasi penting dalam teks sejarah. Yang pertama, dengan membaca teks dengan seksama. Yang kedua, mengidentifikasi pokok isi dalam teks cerita. Dan yang ketiga ada menceritakan pokok isi dalam teks cerita sejarah tersebut.
Dan ada pun cara menyusun teks cerita sejarah, yaitu dengan cara menyunting. Langkah-langkah menyunting: yang pertama, membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, mencermati kesalahan penggunaan ejaan, penulisan, dan tanda baca. Dan yang terakhir, memperbaiki kesalahan yang ditemukan dalam teks. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.